Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman, kawan-kawan mahasiswa yang masih membersamai perkuliahan pada sore ini. Kami dari kelompok ini akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah diamanatkan tentang syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat, yang dimana ilmu ini saya rasa akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama dalam kehidupan beragama. Karena dalam agama tentu ada aturan-aturan yang akan kita jalani dan ada konsekuensi yang akan kita peroleh dari peraturan yang telah kita jalani dalam agama Islam. Dan materi ini akan disampaikan oleh saudara Fauzan. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada sore hari ini sebagaimana telah teman-teman di atas, materi yang kami bawa adalah tentang syariat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, pada kesempatan kali ini poin yang akan saya sampaikan adalah tentang syariat dan tarekat. Kita bahas dulu tentang syarat. Nah, kata syarat ini diambil dari serapan musyarah yang mana syarwa yang artinya berjalan. Nah, syarwa ini adalah bentuk kata kerja dari berjalan. Nah, isinya itu atau kata bendanya adalah syariun. Yang artinya jalanan. Nah, kenapa syariat dari serapan tersebut yang mana artinya adalah ia adalah jalan yang benar atau rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Nah, kata syariat juga terdapat dalam Al-Quran, baik dalam bentuk kata kerja, kata sifat, ataupun kata kerja. Nah, salah satu contohnya dalam Al-Quran terpampang di situ ada kata syariat yang dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, yang artinya adalah untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nah, dalam tasawuf syariat dijadikan sebagai dasar atau fondasi untuk tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, sebagian besar sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Nah, syariat bukan hanya sekedar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur tindak lahir, tadi juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, dan keikhlasan. Nah, itulah syariat. Nah, biasa juga syariat ini bisa dikatakan sebagai ilmu fikih yang mengatur setiap perbuatan mukallaf. Nah, untuk selanjutnya kita berangkat ke tarekat. Nah, tarekat pun juga diambil dari serapan bahasa Arab, yang mana bahasa Arabnya adalah thariqah. Nah, hal ini juga yang bermakna jalan atau metode dan aliran atau mazhab. Nah, tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai kepada Allah SWT, atau biasa kita sebut dengan tawassul kepada Allah SWT. Nah, tarekat adalah jalan merupakan metode yang harus ditempuh oleh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru atau dari mursyid yang mengajari tentang untuk bertarekat dalam bertasawuf. Nah, tarekat secara istilah juga bermakna jalan tanpa rambu di padang pasir. Jalan ini tidak ditandai dengan rambut yang jelas, rasanya dengan bebas yang penuh dengan hambatan. Ya, mungkin cukup sekian tentang poin-poin yang saya sampaikan tentang syariat dan tarekat. Untuk poin hakikat dan ma'rifat akan disampaikan oleh teman saya, yaitu saudara Musamil. Akan sedikit membahas tentang syariat, hakikat, ma'rifat, dan thariqah. Yang saya rasa syariat dan thariqah tadi sudah dijelaskan oleh saudara Fauzan, namun saya akan
mengulas sedikit kembali. Jadi syariat itu merupakan istilah untuk menggambarkan agama Allah. Jadi syariat itu adalah bentuk daripada tata cara beribadah kepada Allah. Jadi syariat, kata kuncinya itu syariat cara beribadah kepada Allah. Jadi Islam adalah agamanya, Kemudian syariat ini adalah cara menjalankan ajaran Islam. Nah, di dalam ajaran Islam ini akan dilaksanakan berbagai macam ibadah. Nah, caranya itu dengan syariat. Paham kan? Ya. Nah, kemudian syariat ini kalau mau lebih dibedah lagi, dia terbentuk di dalam ilmu fikih. Jadi tadi saya katakan Islam adalah agamanya. Kemudian syariat itu adalah tata cara mengerjakan isi agama Islam itu. Syariat tadi sudah digambarkan, syariat tadi berasal dari bahasa Arab, yaitu syara yang berarti jalan dalam menuju Tuhan. Kemudian tata cara menjalankan syariat ini adalah konsekuensinya dari syariat ini adalah Thariqah ini berjalan tadi jalan berjalan menuju kepada Allah bersama dengan syariat. Nah, ini Thariqah, konsekuensinya kalau kita menjalani ini Thariqah, kita akan sampai kepada tahap ma'rifat. Ma'rifat itu adalah ketika kita sudah mengenal diri sebagaimana diri kita yang semestinya. Kita mengenal Allah lebih dekat, kita mengenal tujuan kehidupan kita lebih dekat. Kemudian dari konsekuensi ma'rifat tadi, setelah ma'rifat itu namanya hakikat. Nah, di hakikat itu adalah konsekuensi dari tiga tahapan tadi. Ketika kita sudah menjalani syariat, maka kita akan mengikuti Thariqah. Setelah Thariqah kita akan sampai kepada ma'rifat, dan ma'rifat kita akan menemukan hakikat kehidupan. Jadi hakikat kehidupan itu akan kita peroleh yang sebetulnya ketika kita menjalankan ketiga metode tadi, ketiga tahapan tadi. Mungkin itu secara singkatnya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan, saya akhiri. Oke, setelah mengulas tadi tentang syariat, Thariqah, hakikat dan ma'rifat, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita, pun itu dengan walaupun dengan secara tidak mendalam, tapi setidaknya kita tahu definisi-definisi ini. Dan saya harap dengan definisi ini akan menambah wawasan kita terkait dengan ilmu pengetahuan, terkhusus kepada ilmu pengetahuan agama Islam. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum